Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Fikawati dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL merupakan bagian penting dari proses dan pengambilan keputusan untuk suatu proyek atau kegiatan bisnis di Indonesia. Tujuan utama dari AMDAL adalah untuk memastikan bahwa dampak lingkungan dari suatu proyek atau kegiatan dapat dikelola dengan baik dan tidak merusak lingkungan hidup. Lingkungan hidup dalam konteks ini mencakup berbagai aspek seperti fisik kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Aspek-aspek ini menjadi pertimbangan dalam analisis dampak lingkungan untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Dasar hukum dari AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Dokumen AMDAL terdiri dari beberapa bagian, diantaranya dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KANDAL. Ini adalah kerangka dasar yang digunakan untuk melakukan analisis dampak lingkungan. KANDAL berisi pedoman dan metode yang harus digunakan dalam proses analisis. Dokumen analisis dampak lingkungan hidup. Dokumen ini berisi hasil dari analisis dampak lingkungan hidup yang telah dilakukan berdasarkan KANDAL. Dokumen ini mencakup rekomendasi untuk pengelolaan dampak lingkungan yang signifikan. Studi kelayakan bisnis. Studi ini bertujuan untuk menilai apakah proyek atau kegiatan bisnis yang direncanakan layak secara teknis, ekonomi, dan finansial. Studi kelayakan bisnis juga mempertimbangkan aspek lingkungan dalam menilai kelayakan proyek. Adapun materi dari analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu yang pertama adalah pengertian dari AMDAL. AMDAL adalah lingkungan hidup yang merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum satu investasi atau usaha dijalankan. Sudah tentu telaah yang dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu investasi jadi dilakukan, baik dampak negatif maupun dampak yang positif. Mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1986 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 karena pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 1986 mengalami beberapa hambatan yang bersifat birokratis maupun metodologis. Maka sejak tanggal 23 Oktober 1993, pemerintah mencabut PP Nomor 29 Tahun 1986 dan menggantikannya dengan PP Nomor 51 Tahun 1993 tentang AMDAL dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan AMDAL dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, maka PP Nomor 51 Tahun 1993 perlu disesuaikan. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1999, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 melalui PP Nomor 27 Tahun 1999 ini diharapkan pengelolaan lingkungan hidup dapat lebih optimal. Oleh karena itu, sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan, maka sebaiknya dilakukan terlebih dahulu studi tentang dampak lingkungan yang bakal timbul, baik dampak sekarang maupun di masa mendatang. Studi ini, di samping untuk mengetahui dampak yang bakal timbul, juga mencarikan jalan keluar untuk mengatasi dampak tersebut. Studi inilah yang kita kenal dengan nama analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang perlu dilakukan bagi proses pengambilan keputusan. AMDAL merupakan salah satu alat bagi pengambilan keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Di literatur, AMDAL bisa dibagi menjadi beberapa jenis bagian. Yang pertama itu AMDAL tunggal, kajian terhadap satu kegiatan, misalnya pembangunan mal, pembangunan kampus, pembangunan pelabuhan, pembangunan waduk, dan lain sebagainya. Dua, AMDAL terpadu atau multisektor, kajian terhadap kegiatan terpadu yang direncanakan dan melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan tersebut. Kriterianya adalah yang pertama, berbagai kegiatan tersebut mempunyai keterkaitan dalam perencanaan, pengelolaan, dan proses produksi. Dua, kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan hamparan ekosistem. Dan AMDAL yang ketiga adalah AMDAL kawasan, kajian terhadap
terhadap suatu kegiatan ekonomi, hamparan ekosistem, zona pembangunan wilayah atau kawasan sesuai dengan RT/RW dan atau RDTR kawasan. Kriterianya adalah yang pertama, berbagai kegiatan yang terkait perencanaannya antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, fungsi, tujuan, dan manfaat AMDAL. AMDAL berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai salah satu alat untuk pengelolaan lingkungan, dan yang kedua, AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan. Karenanya, berbagai alternatif harus dikaji dan dievaluasi. Sedangkan yang menjadi tujuan AMDAL adalah yang pertama, mengidentifikasikan rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan terutama yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting. Yang ketiga, memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Adapun manfaat dari AMDAL adalah agar dampak negatif usaha atau kegiatan dapat dihindari atau diperkecil, sedangkan dampak positif dikembangkan secara optimal. Di lain pihak, kegunaan AMDAL secara umum adalah yang pertama, menghindari terjadinya kerusakan lingkungan. Yang kedua, sebagai dokumen penting yang dapat digunakan dalam pengadilan bila terjadi pertentangan antara pemilik dengan masyarakat atau proyek lain. Yang ketiga, sebagai informasi atau membandingkan bagi proyek. Dampak yang mungkin ditimbulkan jika AMDAL tidak dilakukan secara baik dan benar adalah yang pertama, terhadap tanah. Tanah menjadi tidak subur atau gersang atau tandus sehingga sangat merugikan sektor pertanian. Dampak yang kedua, terhadap air, mengubah warna dari yang semula bening dan bersih menjadi kuning dan hitam sehingga tidak dapat digunakan lagi. Dampak yang ketiga, terhadap manusia, akan menimbulkan berbagai penyakit terhadap karyawan, perusahaan yang bersangkutan dan masyarakat yang tinggal di sekitar proyek. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam zona lingkungan hidup adalah yang pertama, wilayah studi rencana usaha atau kegiatan dengan mengungkapkan secara mendalam komponen-komponen lingkungan hidup yang berpotensi terkena dampak penting usaha dan atau kegiatan. Selain itu, komponen lingkungan hidup yang memiliki arti ekonomi dan arti ekologis perlu mendapat perhatian. Yang kedua, kondisi kualitatif atau kuantitatif dari berbagai sumber daya alam yang ada di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan, baik yang sudah dan yang akan dimanfaatkan maupun yang masih dalam bentuk potensi. Penyajian kondisi sumber daya alam ini perlu dikemukakan dalam peta atau dengan tabel skala memadai dan bila harus perlu dilengkapi dengan diagram, gambar, grafik, atau foto. Dalam melakukan AMDAL perlu dijelaskan dampak besar dan penting yang bakal timbul melalui perkiraan yang benar. Dampak besar dan terpenting dalam studi AMDAL merupakan pedoman penyusun AMDAL hendaknya dimuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perakiraan secara dampak usaha atau kegiatan pada saat prakonstruksi, konstruksi operasi, dan pasca operasi terhadap lingkungan hidup. Telah ini dilakukan dengan cara menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperkirakan dengan adanya usaha atau kegiatan dan kondisi kualitas lingkungan hidup yang perlu diperkirakan tanpa adanya usaha atau kegiatan dan menggunakan metode perkiraan dampak. 2. Penentuan arti penting perubahan lingkungan hidup yang perlu diperkirakan bagi masyarakat di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan dan pemerintah dengan mengacu pada pedoman penentuan besar dan penting. Yang ketiga, dalam melakukan telah butir 1 dan 2 tersebut diperhatikan dampak yang bersifat langsung atau tidak langsung. Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya usaha atau kegiatan, sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak yang timbul sebagai akibat berubahnya suatu komponen lingkungan hidup atau usaha kegiatan primer oleh adanya rencana-rencana usaha atau usaha kegiatan dalam kaitan ini. Yang keempat, mengingat suatu usaha atau kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternatif usaha atau kegiatan atau lokasi atau teknologi yang digunakan sehubungan dengan AMDAL merupakan komponen dari studi kelayakan, maka telahan dilakukan untuk masing-masing alternatif. Selanjutnya, beberapa peran AMDAL dapat dijelaskan sebagai berikut. Peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan hidup. Aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul akibat dari proyek yang akan dibangun. Dalam kenyataan, nanti apabila dampak lingkungan yang telah diperkirakan jauh berbeda dengan kenyataan, ini dapat saja terjadi karena kesalahan-kesalahan dalam menyusun AMDAL atau pemilik proyek tidak menjalankan proyeknya sesuai AMDAL
AMDAL agar dapat dihindari kegagalan. Ini pemantauan haruslah dilakukan sendiri, mungkin sejak awal pembangunan secara terus-menerus dan dilakukan secara teratur. AMDAL sebagai dokumen penting. Laporan AMDAL merupakan dokumen yang penting sebagai sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek. Dan yang terakhir itu ada analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL perlu disusun secara sistematis sehingga dapat yang pertama, langsung mengemukakan masukan penting yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan perencanaan dan pengelolaan rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua, mudah dipahami isinya oleh semua pihak termasuk masyarakat bila dipandang masyarakat dan mudah disaharikan isinya pemuatan dalam media selama penyusunan AMDAL. Adapun kesimpulan dari analisis mengenai lingkungan dapat beragam tergantung pada fokus analisis yang dilakukan secara umum. Secara umum, kesimpulan tersebut sering mencakup beberapa poin utama. Dan yang pertama itu, pentingnya pengelolaan lingkungan. Yang kedua, dampak aktivitas manusia. Ketiga, perubahan iklim. Keempat, keberlanjutan dan kebijakan lingkungan. Yang kelima, peran masyarakat. Secara keseluruhan, analisis lingkungan menekan pentingnya tindakan preventif, kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menghadapi tantangan lingkungan yang ada. Penjelasan saya tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.